mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang selalu menguatkan kami. Kiranya Engkau yang otoritas, supaya firman-Mu pada saat ini Tuhan, pesan yang akan disampaikan hamba-Mu berasal daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau memberkati juga para jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Membuka hati dan pikiran supaya dapat menerima firman-Mu ini dengan benar Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Orangnya muda-muda, tapi suaranya kayak yang sudah kayak mama. Tapi mungkin karena dipengaruhi cuaca yang selalu silih berganti, panas dan hujan, sehingga semangat kita tidak terlalu berkobar-kobar. Dan kita akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Karena ayatnya terlalu banyak, maka kita silih berganti. Saya akan membacakan ayatnya pertama dan jemaat Tuhan ayatnya kedua, dan ayatnya ke-11 nanti kita akan bersama-sama. Di bawah perikop, melakukanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman, penantua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Balakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan memaksa, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat rayu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu orang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, Meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat ke-11 kita bersama-sama 1, 2, 3. Ialah yang mempunyai kuasa Sampai selama-lamanya. Amin. Tema yang saya ambil pada saat ini, pemimpin yang hebat. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Bahwa kita di sini adalah calon-calon pemimpin yang hebat, calon-calon pemimpin ke masa depan. Ya, kita nggak mengharapkan orang yang tua akan menjadi pemimpin ke depan, tetapi kita yang generasi penerus ini, kita harus menjadi pemimpin yang hebat. Ya, sebelum kita masuk pada kita bahas pada tema kita pada pagi hari ini, perlu kita ingat bahwa surat Petrus berisi dasar-dasar penggembalaan. Ya, ini surat Petrus ini berisi dasar-dasar penggembalaan. Dan kepada siapa penerima surat Petrus ini? Khusus di masa penderitaan dan penghambatan atau penganiayaan. Nah, pada masa itu pada saat surat ini disampaikan,
pada khususnya di masa penderitaan dan penghambatan dan penganiayaan. Dan yang ketiga, penulis ini juga seorang penantua. Yang perlu kita tahu dulu adalah penantua ini adalah seorang, kalau kita artikan dalam artinya, ini adalah penantua ini adalah pelayan, ya, pelayan. Pelayan itu siapa? Adalah kita semua di sini. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin yang hebat? Kita kembali pada tema. Saya ambil poin yang pertama, melayani dengan sukarela. Nah, menjadi pemimpin yang hebat tidak lari daripada kita harus melayani dulu, ya. Dimana kita tahu jelas bahwa Tuhan Yesus pada saat datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, itu dia. Seorang pemimpin yang hebat harus bisa melayani dengan sukarela. Melayani dengan sukarela bukan berarti kalau dia melayani itu membantu seseorang, dia mengharapkan balasan. Dan kita di sini yang pada saat ini yang mau sudah diproses menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin yang hebat di sini, kita harus siap untuk melayani. Terutama pada teman-teman yang pada saat ini yang sudah melayani di gereja semester 6 dan semester 4 yang sudah terjun dalam pelayanan. Kita itu nggak perlu disuruh-suruh kalau kita ke gereja. Kita itu harus inisiatif, ya. Kita harus punya jiwa yang pemimpin yang hebat tadi. Kita itu harus melayani dulu, melayani jemaat, ya. Baik itu disuruh di gereja bersih-bersih, beres-beres, ya silakan. Itu karena semua itu adalah suatu proses bagi kita menjadi pelayan, ya. Ada juga yang disuruh menjadi pemain musik, ada juga yang disuruh menjadi pelayan Tuhan, penyampaian khotbah, penyampaian firman Tuhan. Ada juga yang dipakai dengan WL, ya. Kadang kita pada saat ini, waktu kita datang di sini, saya belum siap. Kapan lagi siapnya? Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya. Kapan ada pemimpin yang hebat ke depannya kalau kita nggak dikoreksi dari sekarang, kalau kita nggak melayani dari sekarang, ya. Kita bisa baca pada ayatnya kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Itu dia, ya. Jangan dengan paksa, ya. Di sini ayatnya pertama tadi, aku menasihatkan engkau pada pemberitaan yang juga yang mendapatkan bagian kemuliaan yang dinyatakan kelak. Ya, aku menasihatkan para penantua. Penantua ini adalah yang saya sudah sampaikan dari awal. Penantua ini adalah pelayan, ya. Pelayan dan menasihatkan itu, yaitu saya meminta dalam arti para kaleo, yaitu saya meminta, ya, di garis bawah itu menasihatkan. Itu arti kata menasihatkan itu adalah aku meminta. Jadi kepada siapa ya dia meminta? Penulis ini menerapkan kepada jemaatnya, kepada pelayan Tuhan, kepada penantua, supaya mereka melayani Tuhan dengan sukarela, bukan dengan paksa. Dan ayat kita bisa juga tahu bahwa ayat yang pertama dan sampai keempat itu tertuju kepada pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan, ya. Itu tertuju kepada pelayan Tuhan, di mana ayat juga ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Kadang pada saat ini bukan memang ada, tetapi kita juga bisa tahu dalam suatu organisasi yang sudah kita ikutin pada saat ini, kadang pemerintahan mereka, kepemimpinan mereka
salah menggunakan ya. Mereka menggunakan pemerintahan kepemimpinan mereka itu untuk membuli sesama ya. Jadi di sini kita diingatkan, janganlah kamu berbuat seolah-olah, janganlah kamu berbuat semenang-menangnya. Kalau kita menjadi pemimpin, jangan berbuat demikian. Kita di sini diajarin di sini bagaimana seorang yang pemimpin yang hebat. Kita itu harus melayani dulu, bukan dengan paksa, harus dengan sukarela. Nah, kalau kita melayani di gereja, bukan berarti kalau kita sudah melayani, kita datang ke rumah jemaat, kita mengharapkan sesuatu, kita dikasih uang ya, atau segala macam itu. Jangan ada di dalam pemikiran kita. Itu adalah, kalau teman-teman yang pada saat ini yang melayani datang ke rumah jemaat tidak mengharapkan imbalan, itu adalah salah satu ciri pemimpin yang hebat ke depan ya. Oke, kita masuk pada ayatnya, poin yang kedua, menjadi teladan ya. Dan tentu di sini pemimpin itu harus teladan. Kita bisa lihat pada PowerPoint ini. Kita itu harus menjadi teladan. Kita harus, yang menjadi pemimpin itu harus di depan. Kita harus memberikan contoh yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana mengayomi sesama, mengayomi suatu organisasi itu ya, supaya kita itu menjadi pemimpin yang baik di mata sekeliling di sekeliling kita, maupun dalam organisasi kita itu kita dicapkan pemimpin yang baik. Kita juga harus menerima kritikan dari luar ya. Kita harus bisa menerima sebuah koreksi ya. Jangan dikit-dikit kalau kita dikomentari udah ngambek, udah nggak mau melayani. Dikit-dikit. Memang pada saat saya melayani waktu tempat pelayanan saya sekarang, pada saya membawa ujian dalam ibadah raya, saya dikomen, kalau kamu jadi ke ref itu harus ada kasih kodenya. Nah, pada saat itu saya sedikit sakit hati. Memang sesempurna itukah orang? Tetapi di sini kita harus menerima dengan lapang dada. Kalau kita dikritik dari jemaat, ya, kita harus menerimanya. Apapun komentar itu, walaupun hati kita yang sakit, tetapi kita harus bisa menerimanya. Itu yang dia menjadi teladan. Kita itu harus memberikan teladan, melakukan hal-hal yang baik. Bukan pemimpin memberikan contoh kepada suatu organisasi yang dia bawakan, memberikan contoh yang tidak baik, yang tidak perlu dicontoh. Ya. Bukan berarti dalam suatu organisasi dia mengajak, dalam suatu pemerintahan dia mengajak untuk supaya bawahannya itu bisa mengikuti dia dengan hal apapun yang dia lakukan. Walaupun tidak baik mereka lakukan, itu tidak baik sebenarnya. Nah, di sini menjadi teladan. Jadi kalau kita memberikan teladan yang baik itu, memberikan teladan yang baik, memberikan suatu contoh yang bisa dicontoh, maka orang-orang di sekeliling kita pelan-pelan akan mengikuti langkah kita, ya. Mengikuti suatu perilaku yang kita perbuat setiap hari, ya. Jangan semua kita ambil. Kalau kita udah bisa, kalau kita lihat pemimpin, jangan semua kita ambil yang buruknya kita ambil semua, jangan. Jadi kita bisa mengolahnya. Bagaimana kita menjadi teladan ke depan, bagaimana kita menjadi pemimpin ke depan, pelayan Tuhan ke depannya, ya. Kita pada saat ini kita akan yang dimana ayat kelima, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak,
Yang kita perlu tahu bahwa congkak ini adalah merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat, ya. Allah menentang orang-orang seperti itu. Kalau dia dikasih suatu kekuasaan, kepemimpinan yang dalam suatu organisasi, dia merasa dirinya itu. Kalau nggak ada saya, itu semua nggak bakalan terjadi. Ini semua nggak bakalan berjalan. Nah, itu Allah menentangnya. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bagaimana kalau orang rendah hati? Walaupun dia jadi pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat, pemimpin yang terkenal, ya, dia tetap saja merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Dia memberikan contoh supaya dia bisa menjadi teladan kepada bawahannya. Dan yang kita akan dilanjutkan pada ayat yang ketiga. Pada poin ketiga, merendahkan diri. Kita lihat di sini adalah sebuah padi, yang dimana padi itu semakin berisi semakin tunduk. Ya. Kalau kita semakin banyak pendidikan, banyak suatu yang pengalaman kita nggak boleh menjadi congkak, menjadi merasa diri yang paling hebat. Tetapi mari kita tiru padi ini, dimana kalau kita banyak pendidikan, banyak pengalaman yang kita terima dari luar, kita itu harus rendah hati. Nah, kita itu merendahkan diri. Bukan berarti kalau kita di sini kita di sini diajarkan untuk menghormati sesama, antar di mana kampus kita, untuk saling kalau ketemu kakak tingkat kita sapa. Ya. Bukan berarti kalau kita orang yang lebih tua kita sapa, maka di bawah kita itu turun, enggak sama sekali, tidak mempengaruhi. Malahan orang-orang yang melihatnya, kalau kita melakukan demikian, maka kita disangka anak itu sudah berpendidikan, anak itu sudah dididik, ya. Kita bisa dicapkan di situ, anak itu sudah dididik yang lebih baik menjadi, ya. Kalau kita lewat minta permisi kalau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah punya sesuatu, belum punya apa-apa, udah baru sedikit dia punya, udah merasa dirinya yang lebih hebat. Itu adalah bukan dari ciri-ciri orang yang menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kita akan lanjut pada poin keempat, tidak khawatir. Seorang pemimpin itu tidak perlu khawatir, ya. Yang dimana khawatir ini kita bisa baca pada ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Nah, kekhawatiran ini sama dengan kegelisahan, ketakutan. Tetapi itu kita disuruh serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kegelisahanmu, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan menopang dari belakang, ya, menopang dari belakang, menguatkan, mengokohkan kita menjadi pemimpin yang hebat, menjadi pemimpin ke depan. Ya, kita nggak perlu khawatir masa lalu, masalah yang di sekeliling kita tidak perlu pikirin itu. Ya. Kadang kalau kita punya satu masalah aja, kita udah bengong satu hari pun bengong. Ya. Tapi kita di sini disuruh bagaimana kita menyerahkan itu segala kekhawatiran kita, kegelisahan kita itu, ya. Maka Tuhan berikan jalan ke depan, buka jalan bagaimana cara menyelesaikan ini dengan baik. Itu menjadi ciri-ciri menjadi pemimpin yang hebat ke depan. Dan ayatnya ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini masuk pada poin ke-8. Kita itu harus berjaga-jaga. Ya, kata sadarlah ini artinya bersungguh-sungguh atau seriuslah dalam melayani. Ya, kita di sini kita disadarkan, ya, kita bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saya sudah bilang dari awal, jangan dari paksa, tapi dengan sukarela. Ya. Nah, menjadi pemimpin yang hebat itu memberi arahan dan menjadi teladan. Kita memang fokusnya tadi sih sebenarnya pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Kenapa dibilang pada ayat yang ke-5, kenapa dibilang anak-anak muda harus tunduk kepada yang tua? Yang tua ini adalah pelayan. Karena pelayan ke depan, masa depan ada di tangan anak-anak muda. Maka dari itu kita dipersiapkan, ya, untuk merendahkan diri, siap untuk dikoreksi. Seorang pemimpin itu tidak mudah. Ya, seorang pemimpin itu tidak mudah. Banyak sekali godaan, banyak sekali iblis yang bisa dipakai. Iblis bisa memakai pemimpin-pemimpin tersebut. Kalau kita goyah iman, ya, maka iblis datang seperti singa yang mengamau yang dapat ditelannya. Ya. Bagaimana kita melawan iblis? Tetap kita akan lihat pada ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa sebab semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi di sini kita akan lawan iblis itu. Kita akan lawan iblis yang menggoda kita. Iblis tidak jauh dari kita. Iblis tidak jauh daripada kita. Sedikit celah maka iblis akan merasuki kita semua. Ya. Sedikit kita memberikan celah kepada iblis, maka iblis itu bisa bekerja. Ayat ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dan Kristus dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Ayat ke-10 ini adalah Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu. Ya. Kamu itu siapa? Ya, kita semua di sini. Anak-anak muda sekarang. Jangan ada pada diri kita sekarang untuk berleha-leha dulu. Bagaimana cara kita untuk menjadi pemimpin ke depan? Bahwa masa depan ini ke depannya adalah pemimpin-pemimpin itu di tangan kita semua, inilah sekarang. Kan? Terbukti bahwa di mana suatu capres anak muda maju sebagai pemimpin, itu buktinya Indonesia maju. Di tangan kita dipercayakan pemimpin-pemimpin yang hebat itu ke depan, ya. Kepada anak-anak muda, kepada kita semua. Seorang pemimpin harus saling merendahkan diri terhadap seorang yang lain. Nah, memang kalau kita ketemu pemimpin, kita harus merendahkan diri. Kita tidak perlu congkak, kita tidak perlu kita punya segalanya. Dan ayatnya ke-11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Nah, yang mempunyai kuasa ini adalah Tuhan kita, yang akan meneguhkan kita, yang akan melengkapi setiap
apa yang kita butuhkan. Apapun itu ke depan yang kita perlukan, Tuhan pasti lengkapi. Tuhan pasti mengokohkan kita dari dasar, yang dasarnya itu dari sekarang kita dipersiapkan untuk menjadi pelayan, menjadi pemimpin. Kita dikoreksi, kita banyak sekali tantangan yang kita lewati pada saat ini. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang hebat ke depan. Dan kesimpulan pada saat ini, pemimpin yang hebat itu harus siap melayani, bukan dengan paksa, tetapi harus sukarela, siap dikritik, siap diasah, dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Demikian saja firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau yang melengkapi kami Tuhan, anak-anak muda yang pada saat ini. Kiranya Engkau yang melengkapi kami dari dasar untuk menjadi pemimpin ke depan Tuhan. Karena kami yang diharapkan bangsa adalah anak-anak muda yang pada zaman sekarang. Kami mohon daripada Engkau Tuhan, kiranya Engkau pakai kami dalam pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi gembala-gembala ke depan Tuhan, untuk mengembalakan jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi teladan bagi sesama kami manusia Tuhan. Inilah hidup kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan. Kiranya Engkau kuatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam tangan Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.